Benar-benar berita darurat. Ukraina bersiap untuk membombardir fasilitas di Rusia yang dibiarkan tanpa pertahanan udara demi melindungi parade kemenangan di Moskow. Vladimir Putin telah memindahkan sejumlah besar sistem pertahanan udara ke Moskow demi parade militer 9 Mei, sehingga benar-benar membuat wilayah lain tanpa perlindungan. Pasukan drone Ukraina akan memanfaatkan situasi ini, dan hal ini dijanjikan oleh Komandan Pasukan Drone Ukraina Robert Madiar Brody. Pada saat yang sama, Presiden Zelensky juga mengisyaratkan hal ini dengan mencatat bahwa membom parade itu sendiri tentu saja tidak perlu, tetapi menyerang objek-objek yang benar-benar tidak terlindungi di seluruh Rusia jelas layak dilakukan. Terlebih lagi, Rusia sendiri sudah melanggar gencatan senjata yang diumumkan oleh Vladimir Putin. Penting untuk dicatat bahwa menjelang 9 Mei, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pernyataan menekankan bahwa tindakan militer Rusia pada 8 Mei menunjukkan bagaimana Ukraina akan bertindak hari ini, 9 Mei. Menurut laporan staf umum Ukraina, Rusia meningkatkan serangan di garis depan dan tidak menghentikan serangan terhadap kota-kota Ukraina. Meskipun Kremlin mengumumkan bahwa mereka seolah-olah secara sepihak setuju untuk melakukan gencatan senjata. Jadi, apa yang mungkin menjadi sasaran serangan di wilayah Rusia hari ini? Mari kita bahas bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, bagi orang Rusia, hari ini tanggal 9 Mei adalah hari yang sangat aneh. Di satu sisi, mereka merayakan hari kemenangan, tapi di sisi lain, mereka gemetar ketakutan kalau rudal atau drone Ukraina akan menyerang mereka. Mereka begitu ketakutan, sampai-sampai sepanjang minggu ini, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia dan Kremlin terus-menerus berteriak, "Jangan sentuh kami. Kalau tidak, kami akan membombardir." Ancaman itu sudah diulang beberapa kali, dan ketika seseorang mengulangi ancaman yang sama berkali-kali, pertama, itu berarti dia tidak akan melakukannya. Dan kedua, dia sangat ketakutan sampai-sampai dia berusaha meyakinkan semua orang. Dia berkata, "Tidak, percayalah, saya benar-benar siap untuk melakukan ini." Semua orang berkata, "Ya ampun, diam saja." Dia berkata, "Tidak, kalian tidak mengerti." Begitulah perilaku Kremlin sepanjang minggu ini. Vladimir Putin menyatakan kepada rakyat Rusia bahwa kemenangan atas Ukraina tidak bisa dihindari. Namun pada hari Sabtu 9 Mei, di atas batu paving Lapangan Merah di Moskow, tidak akan ada deru tank atau roket. Untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun perayaan tahunan Hari Kemenangan, tepatnya perayaan kemenangan sekutu atas Jerman Nazi, akan berlangsung di Moskow tanpa perlengkapan militer. Alasannya sederhana, Kremlin khawatir akan serangan dari Ukraina, dan Vladimir Putin benar-benar ketakutan. Dan memang ada alasan bagi orang Rusia untuk takut. Dan tampaknya yang paling membuat rezim Putin takut akhir pekan ini adalah Robert Madiar Brody adalah kepala unit drone militer Ukraina Burung Madiar dan komandan pasukan sistem drone angkatan bersenjata Ukraina. Beberapa bulan terakhir, justru divisinya yang melakukan serangkaian serangan jarak jauh terhadap target di dalam wilayah Rusia, termasuk pelabuhan, kilang minyak, dan pabrik roket. Dan kini, Madiar dalam wawancara dengan The Guardian mengakui bahwa serangan simbolis ke Lapangan Merah tentu akan menarik perhatian seluruh dunia. Namun dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Ukraina akan memberikan tamparan di tempat di mana pertahanan udara Rusia jauh lebih lemah. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataannya. Untuk apa membuang-buang drone di tembok besar? Namun yang dimaksud adalah pengamanan Moskow yang diperkuat dengan sistem pertahanan udara. Jika Anda menyerang sektor energi atau objek militer, tentu saja itu akan lebih baik. Dan saya ingin mencatat bahwa serangan penghancur dari Brigade Elit 414 Madiar telah menjadi masalah besar bagi Kremlin dalam perangnya. Drone jarak jauh dari unit tersebut menghancurkan sistem pertahanan udara musuh lebih cepat daripada Moskow dapat memperbaikinya. Dan tiba-tiba, semua yang berada dalam radius 2000 km dari perbatasan dengan Ukraina menjadi target drone dan rudal Ukraina. Beberapa faktor tampaknya menjelaskan hal ini. Kepanikan baru-baru ini di Rusia dan optimisme yang semakin meningkat di angkatan bersenjata Ukraina tampaknya dijelaskan oleh beberapa faktor.
Salah satunya adalah status baru Ukraina sebagai negara adidaya di bidang drone. Teknologi anti-drone Ukraina saat ini diekspor ke negara-negara Teluk Persia yang telah mengalami serangan dari Iran. Faktor lainnya adalah big data. Sistem kesadaran situasional Delta mencatat setiap misi drone Ukraina, termasuk tentu saja yang gagal. Dan Majer mengatakan bahwa setiap hari dia menerima dari 12 hingga 15 terabyte rekaman video mentah dari berbagai drone. Dan Putin pasti tahu tentang hal ini, itulah sebabnya dia panik. Nah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga semakin memperkeruh suasana, kutipannya. Kami melihat bahwa dalam beberapa minggu terakhir, lingkaran pertahanan udara di sekitar Moskow semakin diperluas dengan memindahkan sistem pertahanan udara secara besar-besaran dari berbagai wilayah. Ini menunjukkan bahwa pimpinan Rusia lebih mengkhawatirkan parade mereka di Moskow daripada seluruh wilayah Rusia lainnya. Hal ini membuka peluang tambahan bagi serangan jarak jauh kami. Prioritas yang sesuai akan ditentukan. Perlu saya catat juga bahwa hingga hari ini, sekitar 70% penduduk Rusia sudah berada dalam jangkauan drone dan rudal Ukraina. Perlu saya catat, sebelum tahun 2022, hal seperti ini sama sekali belum pernah terjadi. Inilah yang disebut demilitarisasi versi Vladimir Putin yang berjalan sesuai rencana. Dan para blogger militer Rusia terus menunjukkan kurangnya rudal pertahanan udara untuk secara efektif melawan serangan drone Ukraina di tengah semakin suksesnya serangan-serangan terbaru mereka. Skala infrastruktur energi Rusia dan tersebarnya fasilitas-fasilitasnya di sebagian besar wilayah Rusia tentu saja menciptakan masalah mendasar bagi pertahanan udara. Di Rusia, seolah-olah ada begitu banyak target potensial yang harus dilindungi. Vladimir Putin memutuskan untuk melindungi khususnya parade kemenangan di Moskow dan tentu saja istana-istananya. Berbeda dengan objek industri atau militer, bahkan sejumlah kecil serangan yang berhasil terhadap fasilitas minyak dapat memiliki konsekuensi besar, karena produk minyak mudah terbakar. Tangki dan pipa biasanya tidak dilapisi baja, tidak diperkuat sehingga jauh lebih mudah untuk mengenainya. Beberapa drone yang berhasil menembus dengan hulu ledak kecil bisa saja hanya merusak atap, dan dalam kasus kilang minyak, ada kemungkinan besar mereka akan menyebabkan kebakaran besar atau ledakan dahsyat. Dan menjelang 9 Mei, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pernyataan menekankan bahwa Ukraina akan membalas secara setimpal. Pada 8 Mei, di hari peringatan korban Perang Dunia Kedua, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengingatkan tentang perjuangan generasi Ukraina terdahulu melawan para penjajah. Ia menekankan bahwa pertempuran untuk kebebasan kembali terjadi di tanah Ukraina, di wilayah timur, di Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, dan di Donbas. Menurut Volodymyr Zelensky, perang saat ini merupakan kelanjutan dari perjuangan melawan agresor yang berusaha memaksakan tatanan abad lalu kepada dunia. Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Ukraina berniat untuk mempertahankan kemerdekaan dan melindungi hak rakyatnya untuk hidup. Sebagai kesimpulan, Volodymyr Zelensky mengingatkan bahwa pihak Ukraina telah lebih dulu menyatakan posisinya dan siap bertindak secara timbal balik sebagai respons terhadap tindakan lawan dari Rusia. Selanjutnya, kutipan. Saat ini banyak ancaman baru terdengar dari pihak Rusia, meskipun kami telah menyampaikan sikap yang benar-benar logis dan jelas kepada mereka. Kami akan bertindak secara timbal balik. Pada 8 Mei, mereka memulai dengan penembakan. Di garis depan terjadi aktivitas penyerangan, drone digunakan, dan kemarin mereka melakukan lebih banyak serangan udara. Ada juga respons timbal balik dari pihak kami. Hari esok tergantung pada apa yang kita dengar hari ini, kata Volodymyr Zelensky pada 8 Mei. Jadi menurut saya, hari ini akan menjadi hari yang cukup menarik di Rusia. Teman-teman, di sini saya ingin membuat pengumuman penting untuk penonton berbahasa Ukraina di kanal YouTube ini. Hari ini saya telah meluncurkan kanal YouTube baru di mana saya hanya berbicara dalam bahasa Ukraina dan membuat format seperti ringkasan rekap hari. Di akhir setiap hari akan ada satu episode dalam bahasa Ukraina, di mana kita bersama-sama merangkum peristiwa sepanjang hari yang telah berlalu. Dengan fokus tentu saja pada topik dalam negeri Ukraina dan geopolitik yang memengaruhi proses-proses di Ukraina. Jadi teman-teman, bagi kalian yang berbahasa Ukraina, yang menonton saya dari Ukraina, saya sangat memohon kalian hari ini untuk mengunjungi tautan di komentar yang disematkan ke saluran YouTube baru saya tentu saja.
berlangganan, menonton episode pertama, dan menulis komentar kalian. Intinya, dukunglah saluran YouTube baru tersebut. Agar YouTube segera mulai memberingkatnya dan sebanyak mungkin penonton berbahasa Ukraina bisa melihat episode-episode kami, saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan dan tekan tombol lonceng, serta beri like jika ingin mendukung kerja saluran YouTube ini. Tentu saja, saya akan sangat berterima kasih atas hal itu. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.